Selamat pagi, anak-anak AMEM semua, dan selamat berjumpa kembali kita dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita pertemuan yang keempat PKN, Kamis 13 Agustus 2020. Anak-anak, hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu kita harus berdoa, lalu isi nanti absen mata pelajaran PKN ini di kelas lewat WA, dan tolong disimak baik-baik karena akan memberikan nanti kunci jawaban minggu lalu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2. Menunjukkan perilaku gotong royong, disiplin dan bertanggung jawab dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 3. Menampilkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai aspek kehidupan. 4. Menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. 5. Menjelaskan tugas bangsa Indonesia dalam perwujudan Pancasila sebagai ideologi terbuka. 6. Menjelaskan pasal yang menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Masing-masing sila Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lain. Tata urutan Pancasila memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelumnya dan sesudahnya. Oleh karena itu, tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar. Namun, tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. C. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
D. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berbagai wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing, dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam masyarakat ini sudah dikenal adanya bank, supermarket, mal, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. Semua lembaga perekonomian tersebut dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Modernisasi tidak berarti westernisasi, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila, seperti kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong, terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar, seperti semangat bekerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah dapat diterima sesuai nilai-nilai Pancasila. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh budaya asing yang dapat memperkaya budaya bangsa. 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga pasal 30 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan Siskamling yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Nah, Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat. Jadi, Pancasila bukanlah ideologi yang tertutup yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan bersifat kaku. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila, sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan tetap menjadikannya sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya, tetapi yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan
sehari-hari. Nah, anak-anak, kita lihat inti sari materi. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah melalui berbagai pengalaman sejarah yang memiliki tujuan akhir mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Berbagai tantangan saat ini dan masa depan juga dapat mengancam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa apabila kita tidak mewaspadainya. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki makna bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak dapat berubah. Nilai dasar ini diwujudkan dalam nilai instrumental dan nilai praktis yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila telah mampu membuktikan selalu menjadi dasar negara dan ideologi nasional bangsa Indonesia. Tugas bangsa Indonesia dalam mewujudkan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah memastikan bahwa perwujudan nilai-nilai instrumental dan nilai praktis dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, untuk tugas pertemuan yang keempat ini ada 5. Yang pertama, bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang kedua, jelaskanlah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Yang ketiga, apa tugas bangsa Indonesia dalam perwujudan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Yang keempat, apa makna Pancasila sebagai ideologi terbuka? 5. Jelaskanlah pasal yang menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, tugas ini tolong dikerjakan tepat waktu dan tolong sebelum dikirim ke WA Mem, tulis nama dengan jelas dan kelas asal. Lalu tulis yang jelas dan difoto secara berurutan dan kirim ke WA Mem. Terima kasih, selamat bekerja. Berarti kuncinya minggu depan saja ya. Terima kasih.